Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu atas kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsu kita hampir tidak pernah menyuruh kita datang ke masjid. Ente berangkat ke masjid, ibadah, wah. Nafsu kita memerintahkan kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, untuk berbuat kemaksiatan. Karena itu yang disukai oleh nafsu manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari kejahatan jiwa kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Maka kita memohon kepada Allah agar supaya dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan dan mungkin sekarang yang juga masih kita perbuat, semoga tidak menjadi petaka buat kita kelaknya. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak satupun yang dapat menyesatkan dia. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, baik dikarenakan salah datang kajian, salah baca buku, nggak belajar, maka orang yang seperti ini tidak akan ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepada dia. Kita melihat ustaz datang, guru didatangkan untuk memberikan nasihat kepada anak kita, kepada masyarakat kita. Syekh-syekh besar didatangkan dari negeri-negeri Islam, tapi tetap tidak ada perubahan. Karena memang hak pemberi hidayah itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas untuk mendapatkan pengabdian kita kecuali Dia, Esa, Allah Jalla Jalaluhu. Tiada sekutu baginya. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga salawat, salam, rahmat dan berkah senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang dia cintai, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Baik, tanggal 15 Rabiul Awal. Yang anda ingin tahu, antum sebutkan bulan Islam dari 1 sampai 12. Muharram.
Safar, Muharram, Safar. Wis, masa umat Islam hafalnya Muharram, Safar? Baik, sebutkan bulan-bulan Masehi. Anak kasih hadiah. Yang pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masya Allah. Fadl kirim ke belakang. Masya Allah. Nih orang Islam modelnya gitu tuh. Yang bulan Islam nggak tahu, yang bulannya orang Masihi hafal. Hafal. Masihi itu Kristus artinya. Dan kita tahu Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, yang notabene-nya pemerintah kita pada waktu itu Nasrani. Itulah yang mereka tanamkan di diri masyarakat Muslim Indonesia pada waktu itu. 350 tahun lupa umat Islam dengan kalender Hijriah. Sebentar lagi akan ribut orang Islam merayakan tahun baru Masihi. Masya Allah, udah siap-siap semua. Orang Islamnya pada jualan trompet. Antum tanya penjual-penjual trompet itu Muslim. Muslim maksudnya. Buat apa trompet? Tahun baru. Tahun baru apa? Ya tahun baru 2016. Dia tidak pernah tahu dengan penanggalan umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam harus bangga. Tunjukkan Muslim. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan ente Muslim. Tolak-tolak kan? Iya Muslim. Bahkan kadang-kadang kita bingung mau mengucapkan salam di jalan. Bingung, ada Muslim apa kafir? Nggak tahu. Karena wajahnya, gayanya, rambutnya, pakaiannya tidak ada perbedaan. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan itu. Apa kita mau termasuk golongan orang-orang yang tidak tahu dengan Islam itu sendiri? Baik. Ana mau tanya, antum sebutkan tanggalan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Apa terus? Antum cuma separuh, hadiahnya separuh, tidak bisa dibahas. Masya Allah. Apa anda kasih antum? Tapi antum Masya Allah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, mencolok. Baik, Rajab, terus Rajab, Ramadan. Masya Allah. Nggak urut, nggak boleh nggak urut. Harus urut. Lalu penanggalan mana mungkin nggak urut? Nah, Mingson. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Satu di antara 1000. Memang umat Islam sekarang itu kata Rasulullah SAW, wutha'un kawutha'is sayy. Seperti buih di lautan, banyak jumlahnya, tapi nggak ada bobot. Jumlahnya doang. Apa guna jumlah yang banyak apabila mereka tidak memiliki hati dan empati? Nggak berguna, bahkan akan membahayakan Islam itu sendiri.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul untuk menambah ilmu. Karena kebanyakan di antara kita memang ya lahir Islam, tapi nggak pernah belajar Islam kecuali pelajaran sekolah. Maka kajian seperti ini perlu untuk dihadiri, bekal kita menuju Allah Jalla Jalaluhu. Lahul mulk. Diambil dari mana tema ini? Tiap hari kita baca. Mana yang mau kata mana? Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku, bukan lahul mulk. Biyadihil mulku. Dari mana diambil? Akhir sholat. Doa apa doa akhir sholat? Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, kita tiap hari itu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap hari kita baca. Tapi hari ini kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan lahul mulk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah hidup dalam kebingungan dan ketidakpastian. Sehingga kita melihat di muka bumi ini banyak sesembahan-sesembahan yang dijadikan Tuhan oleh sebagian manusia. Ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan mentari, ada yang menuhankan rembulan, bahkan ada yang mengabdi kepada sapi dan api. Ajib. Manusia itu butuh, dia perlu dengan pegangan dalam kehidupan ini. Dia mencari tempat untuk bersandar, untuk memohon dan meminta. Dan memang hati manusia tidak akan tentram dan damai sebelum dia mengenal pencipta dia. Dia akan cari-cari. Kalau kita disuruh memilih sesembahan, disuruh memilih Tuhan, Tuhan seperti apakah yang akan kita pilih? Apakah Tuhan yang dipahat oleh manusia? Apakah Tuhan yang tatkala malam tiba dia tenggelam dan hilang? Apakah Tuhan yang digunakan untuk menghidupkan kompor kita? Atau bahkan ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan kerbau. Seperti apa Tuhan yang kau pilih? Pada hakikatnya di diri manusia ada pengakuan kepada pencipta semata, Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrah itu? La ilaha illallah. Dia mengakui bahwa tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Terus, kenapa kok ada yang jadi non-muslim? Kok ada yang menyembah api, menyembah mentari, menyembah pohon, meminta kepada lautan, meminta kepada gunung, meminta kepada benda-benda? Kok masih ada sampai hari ini? Ada yang meminta kepada anak Tuhan, ibunya Tuhan mungkin. Subhanallah. Syaitan. Fa'abawahu yuhawwidan au yunassiranihi au yumajjisan. Orang tuanya, lingkungan berpengaruh, tapi syaitan penggoda utama. Kalau hidup di lingkungan Yahudi jadi Yahudi, hidup di lingkungan Nasrani tumbuh jadi Nasrani.
hidup di lingkungan penyembah api, dari kecil dia lihat bapaknya itu nyembah api, maka si anak akan nyembah tuh api. Padahal di sanubari hati ada la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, mana mungkin api disembah? Apakah api menciptakan dirimu? Mana mungkin mentari disembah, dimintai pertolongan? Mana mungkin sapi yang ketika tua mati dikuburkan kau minta tolong sama dia, kau minta berkah sama dia? Kelak pada hari kiamat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allah azza wa jalla al-umama fi sa'idin yawm al-qiyamah. Allah akan kumpulkan manusia kelak di padang mahsyar pada hari kiamat, di sebuah dataran dan hamparan yang tidak ada gunung-gunung di sana. Fa idza badalillahi azza wa jalla an yasda'a baina khalqihi mathala likulli qaumin ma kanu ya'budun fayattabi'unahu hatta yuqhimuhum an-nar. Ketika Allah sudah melihat, karena akan ditunggu, manusia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka secara langsung. Setelah dari penimbangan amal perbuatan mereka, dari mizan, dari hisab, manusia akan berdiam kembali. Mereka nggak tahu mau kemana. Maka Allah gambarkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pada waktu itu. Allah gambarkan. Yang menyembah mentari akan ada pada waktu itu. Yang menyembah Hubal, yang menyembah patung itu akan Allah gambarkan. Sehingga pengikutnya ini mengikuti patung itu. Kemana? Ke neraka jahanam. Mereka itu sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma ya'tina Rabbuna azza wa jalla wa nahnu ala makanin rafi'. Kemudian yang tersisa umat Islam. Umat Islam gak ikut. Mana Tuhan mereka? Tuhan mereka bukan benda. Tuhan mereka bukan binatang. Tuhan mereka adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka datang Allah menjumpai mereka. Mereka umat Islam berada di tempat yang tinggi. Lalu Allah berkata kepada mereka, "Man antum?" Kalian siapa? Fanaqul nahnul muslimun. Kita orang-orang Islam. Fayaqul ma tantazirun. Kalian lagi nungguin apa di sini? Orang-orang udah pada pergi semua. Kalian ngapain di sini? Fayaqulun nantaziru rabbana azza wa jalla. Kita di sini lagi menunggu Rabb kami. Kita lagi menunggu Tuhan kami azza wa jalla. Allah berkata kepada mereka, "Wa hal ta'rifunahu in ra'aitumuh?" Apakah kalian akan mengenalinya kalau kalian melihat Tuhan kalian? Fayaqulun, "Nah." Kita akan tahu dengan Tuhan kita. Kaifa ta'rifunahu? Dari mana kalian bisa tahu Tuhan kalian? Walam tarawhu, sedangkan kalian belum pernah melihat Tuhan kalian. Fayaquluna na'am innahu la idla lahu. Ya, kita akan tahu karena Allah tidak ada yang menyerupai Allah sedikit. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Kita tahu dengan Tuhan kita. Allah sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah tampakkan dalam hadis-hadis Rasul SAW nama-nama dia dan sifat-sifatnya. Fayatajalla lana dhahika. Maka Allah tampaklah buat umat Islam pada waktu itu. Dikatakan dhahikan, Allah tertawa pada waktu itu. Fayaqul abshiru ayyuhal muslimun. Kabar gembira buat kalian wahai orang-orang Islam. Masuk orang-orang Islam di surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kita ketika berangkat haji, ketika kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan rumah kita tinggalkan pekerjaan kita, kemudian kita datang menuju Allah, apa yang kita baca pada waktu itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Itu ikrar seorang muslim. Tiada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluhu. Dia datang menuju Allah, la syarika lak. Bagi Allah, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat, la, bagimu ya Allah, wal mulk, dan semua kerajaan, semua kepemilikan itu hanya milikmu ya Allah. Apakah sudah kita mengikhlaskan diri kita untuk Allah Jalla Jalaluhu? Atau sebagian di antara umat Islam nggak kenal sama Tuhannya? Siapa Tuhan? Allah. Allah itu sama. Ya Allah. Bapakku ngomong Allah, mbahku ngomong Allah. Allah siapa? Nggak tahu. Sebagian umat Islam ingat 3 pertanyaan di kuburan nanti. Ketika ditanya, man rabbuk? Siapa Rabb? Kalau dia seorang mukmin, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia akan mengatakan Rabbi Allah. Tapi kalau orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, yang ikut-ikutan Islamnya tapi tidak tahu dengan Islam, tidak ada keimanan di dalam hatinya, fayaqulun ahin la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nas yaqulun faqultu, aku dengar orang ngomong Allah, aku ngomong Allah. Orang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ngomong Muhammad. Agamanya Islam, ya aku ngomong Islam. Tapi tidak ada keimanan di dalam hati. Padahal tatkala kita berbicara tentang keyakinan, kita harus yakin dengan agama kita. Tidak seperti orang mengatakan, ya semua agama sama. Kau mau hari ini Muslim, besok mau Nasrani, besok mau Buddha, besok ya semua agama sama. Ajib. Apakah seperti itu agama Allah? Apakah seperti itu seorang Muslim? La. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwain semua umat agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Bukan sekedar meyakini Tuhan, tapi Tuhan yang disembah, bukan Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, maka saatnya kita memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keimanan bangsa kita. Kita ingin bangsa ini menjadi makmur. Kita ingin memiliki pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kalau kitanya tidak memperbaiki diri, mana mungkin Allah akan memperbaiki? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kita lihat akhir-akhir ini, ketika kemarau panjang, sehingga petani pun tidak bisa panen, tidak bisa menanam bagaimana mau panen. Hutan terbakar, asap bahkan membunuh sebagian orang. Kemudian tatkala turun hujan, hujan membuat banjir. Subhanallah. Apa penyebab kita? Jangan nunjuk orang, jangan nunjuk dia sebabnya. Lah, kau sebab. Kita pelaku-pelaku dosa. Banyak di antara kita yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan hukum-hukum Allah, sekedar muslim. Maka saatnya kita mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Lahul mulk, baginya segala kerajaan.
Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallah. Kau kepingin tahu sama Allah yang setiap hari kau mengatakan Allahumma Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang kau senantiasa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, Rabb yang tiada sekutu baginya. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu dengan yang gaib, dan dia tahu dengan yang nampak dan nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tahu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagian orang berpikir, ya Allah, kok berat ya ajaran Islam ini. Bukan. Kau yang tidak tahu dengan rahmat Allah. Allah rahmatnya wasi'at kulli syai'. Semut-semut di lubang pun mendapatkan rahmat Allah. Ketika engkau merasa berat agama Allah ini, engkau belum tahu sama Allah. Allah memberikan segalanya kepadamu, Allah menurunkan nikmatnya kepadamu. Allah tidak minta banyak, tidak. Kau silahkan bekerja. Kita bekerja untuk dunia dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 keluar rumah jam 6 sampai jam 4 sore. Dapat apa? 100.000. Semangat tiap hari bekerja. Ketika azan dikumandangkan, ya Allah, berat Ustaz ya Islam ini, Insya Allah. Berapa waktu kau sholat? 5 waktu. Kau kerja jam 7. Kita bisa lihat kuli bangunan, dia ngangkat hal-hal yang berat. Dia pikul semen, batu dia angkat. Ketika waktu sholat, apakah dia merasa ringan sholat itu? Enggak. Ya Allah, berat jadi orang Islam ya. Kau tidak tahu dengan rahmat Allah. Allah yang kasih tangan sama kau, Allah yang kasih kaki, kau bisa ngangkat karena pemberian Allah. Kau lupa ketika kau dapat 100.000, kau bangga, Masya Allah, 100.000. Maka kita harus kenal sama Allah. Semua ajaran Allah itu Rahmanir Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallah. Allah kenalkan lagi dirinya sama kita. Alladzi la ilaha illahu, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Dia. Huwal Malik. Yang berhak disembah adalah Al-Malik, yang memiliki. Kalau tidak memiliki apa-apa, apa pantas kau minta sesuatu kepada Dia? Kau datang kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa, kau katakan tolong aku kasih duit. Orang itu akan mengatakan aku nggak punya apa-apa, kau minta sama aku. Bagaimana dengan orang yang meminta kepada patung yang dia pahat, minta tolong? Punya apa tuh patung? Andai kata ada lalat yang hinggap di hidung patung itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu engkau meminta kepada dia. Salah kau. Kau kalau mau menyembah, sembahlah Al-Malik Al-Quddus. Dia yang bersih dari segala kekurangan. Assalam. Dia yang selamat dari segala aib. Dia yang memberikan keselamatan kepada semua hambanya.
Manusia muslim, kita lihat muslim ini cari selamatan. Boleh selamatan. Yang penting mintanya sama assalam. Jangan selamatan potong ayam ditaruh di pojok rumah. Kenapa kau taruh itu? Ya cari selamat lah, kita hidupkan cari selamat, Ustaz. Sama siapa kau minta selamat? Ya sama penunggu, Ustaz. Allahu Akbar. Penunggu itu siapa yang menciptakan? Ya Allah yang menciptakan. Kenapa kau tidak minta kepada Allah? Cari keselamatan tatkala gunung gempa. Bingung orang-orang, kenapa bumi ini gempa? Siapa pemilik bumi itu? Siapa pemilik bumi itu? Allah Jalla Jalaluh. Dia potong kerbau, dia tanam di ujung bukit itu, dia kasih kemenyan, dia minta. Kau cari selamat sama Allah. Baru beli mobil, cari selamat. Diapain mobil? Mandiin air kembang. Orangnya selama hidup nggak pernah mandi air kembang. Mobilnya dikasih air kembang. Kenapa? Biar selamat, Ustaz. Subhanallah. Apakah Allah menyuruhmu minta keselamatan dengan memandikan mobilmu dengan air kembang? Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kau beli kendaraan baru, kau pegang. Lalu kau katakan Allahumma inni as'aluka khairah. Katakan Allahumma ya Allah, aku meminta kebaikan kendaraan ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari kejahatan. Minta sama Allah. Dia assalam. Kau cari keselamatan, minta sama. Kau pengen anaknya selamat, minta sama Allah. Al-Mu'min, dia yang memberikan keamanan kepada semua nabinya, kepada orang-orang yang beriman. Al-Muhaimin, dia yang menjaga, dia yang mengatur. Al-Aziz, dia yang maha mulia. Al-Jabbar, dia yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, dia yang maha besar. Yang pantas untuk membesarkan dirinya cuma Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Kenapa masih ada orang yang berbuat kesyirikan, masih menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, padahal dia tahu bahwa semua itu ciptaan Allah. Cari pesugihan kemana? Lewat akiknya. Nih Ustaz, akik ini katanya bikin lancar rezeki. Subhanallah. Sejak kapan Allah jadikan batu akik penyebab lancarnya rezeki? Oh enggak, ini sudah terbuktikan. Kepingin rame tokonya, ada di Jember, subhanallah. Dia datang ke rumah bawa semua jimat-jimat dia. Ustaz, ana dulu ada yang sabu, ada yang apa macam-macam, dia kasih ini Ustaz. Ana udah tobat, ana mau minta cuma sama Allah. Dia cerita ana punya paman Ustaz, tokonya rame, di depan tokonya itu ada lubang, itu ditaruh di sana bangkainya ayam. Karena kata gurunya nih, kasih makan. Setelah sebulan sepi, nanti berangkat lagi, kasih bangkai ayam yang baru lagi. Dia sembelih ayam buat siapa? Buat Allah. Mana? Kenapa kau masih berbuat syirik? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Huwallah, dialah Allah al-khaliq. Allah yang menciptakan langit 7 lapis tanpa ada tiang-tiang yang menyanggahnya. Allah yang menciptakan lautan dengan ikan-ikan di dalam, yang kalau seluruh penduduk Indonesia bersama seluruh orang-orang pintar diperintahkan untuk menciptakan satu ikan di lautan, satu. Dia kepingin ada ikan di laut, dia ciptakan satu, tidak akan bisa. Kenapa kau tidak meminta kepada Allah, pada Allah Al-Khaliq Al-Bari, dia yang memulai ciptaannya.
Al-Musawwir alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang menggambarkan rupa-rupa kita. Apa ada orang tua yang kepingin anaknya mancung? Masya Allah, katanya kalau kepingin mancung suruh lihat gambarnya orang mancung. Kata orang kampung kalau pas lagi hamil istrinya ngelihat orang mancung, Masya Allah, pegang wajahnya, usap di perut. Nanti anaknya mancung. Subhanallah. Siapa yang membuat anak mancung? Allah. Allah jadikan orang lahir cacat. Cacat. Allah bisa. Ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 1. Subhanallah, wallahul musawwir. Dialah Allah yang membuat rupa. Maka seorang hamba ketika hamil minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, Antal musawwir, sawwir ibni fi ahsani surah. Ya Allah, Engkaulah al-musawwir, tolong Kau rupakan anakku di dalam rupa yang baik. Tapi kadang-kala kita tidak kenal dengan Rabb kita. Lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawat. Semua yang di langit dan bumi. Semua yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijak, Maha penuh hikmah. Bebatuan. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang batu di tangannya. Para sahabat mendengar batu itu bertasbih, mengatakan subhanallah, subhanallah. Tapi banyak manusia tidak mau bertasbih kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahul mulk, Allahu huwal malik. Dia yang memiliki kerajaan dan dia adalah raja dari semua raja. Di dalam Al-Qur'anul Karim puluhan ayat Allah mengingatkan kita kepada lahul mulk. Karena kita hidup di dunia ini ingin memiliki. Kita ingin memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki kendaraan, memiliki sepatu. Kita ingin memiliki banyak hal dalam kehidupan ini. Maka Allah ingatkan kita bahwasanya yang memiliki itu Allah. Kau cuma pakai mobil, oke, kau pakai. Sampai kapan boleh pakai mobil? Punya mobil, punya motor, oke. Sampai kapan pakai motor itu? Sampai mati? Belum tentu. Belum tentu sampai mati. Kadang-kala belum mati motornya udah hilang. Selesai masa pakainya, karena dia tidak memiliki memang jemaah. Dan saya akan membacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan lahul mulk, supaya kita semakin yakin dengan Rabb kita. Kita tidak lagi memohon kepada selain Allah. Kita tidak lagi meminta kepada jin-jin, penunggu-penunggu yang mereka adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Di surat Fatir ayat 13. Antum berusaha catat surat Fatir ayat 13. Dulu pakai catatan, sekarang sudah hafal. Ya beda lah, orang sekarang kan hafalannya beda sama orang dulu. Memang katanya Ibnu Mas'ud, orang itu ada 3 yang datang kajian tuh. Yang pertama, alim, orang yang berilmu, mau nambah ilmu. Yang kedua, mustami', muta'allim, orang yang belajar, datang memang mau belajar. Kalau orang belajar bawa apa? Bawa pulpen sama kertas, belajar. Yang ketiga, mustami', dia mau mendengarkan. Kalau orang mau mendengarkan bawa apa? Bawa kuping. Mana bawa? Alhamdulillah semuanya baik. Jangan jadi yang keempat. Yang keempat yang gimana? Yang nggak datang kajian.
atau datang kajian merem. Ustaz, ana merem bukan tidur, meresapi yang disampaikan Ustaz. Masya Allah. Tapi memang ada orang-orang yang meresapi. Bangun, saya tahu yang disampaikan Ustaz dari awal sampai akhir saya bisa ngulangi. Masya Allah. Surat Fatir ayat 13. Allah Jalla Jalla mengatakan, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yulijul lail fin nahar. Allah yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Dia yang mengatur perjalanan mentari, rembulan, semua berjalan sesuai dengan aturan Allah Jalla Jalaluhu. Dzalikumullah rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Walladzina tad'una min duni, dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu ma yamlikuna min qitmir. Dia tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini. Sampai qitmir. Qitmir itu disebutkan sesuatu yang ada di biji kurma. Ada di situ garis. Itu dia nggak punya. Kok ente minta? Ente mohon sama dia. Kenapa ente memohon kepada dia? Sedangkan dia tidak bisa, tidak memiliki apa-apa. Nyawanya pun dia tidak memiliki. Tangan yang dia pakai kalau Allah mau potong, terputus tangan itu. Kenapa kau memohon kepada dia? Kenapa tidak memohon kepada yang menciptakan langit dan bumi? Di surat Taghabun ayat 1 Allah mengatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih untuk Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Lahul mulku, baginya kepemilikan zaman. Allah yang memiliki segala-galanya. Walahul hamd, dan dia yang memiliki pujian. Siapa yang pantas dipuji? Yang memiliki. Apakah pantas manusia minta dipuji karena wajahnya yang tampan? Masya Allah. Apakah wajah itu milik dia? Kita lihat perjalanan hidupnya yang tampan jadi keriput. Mungkin tabrakan, wajahnya separuh hilang karena dia tidak memiliki. Supaya kau sadar yang pantas dipuji hanya Allah, karena dia yang memiliki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu berkuasa melakukan segala sesuatu. Di surat Al-Maidah ayat 18 Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah katakan kepada mereka, qul, katakan Muhammad kepada mereka, falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kalau kalian mengaku anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah mengazab kalian? Karena dosa-dosa kalian. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah mengazab siapa yang dia maui. Walillah, dan bagi Allah mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Bagi Allah segala kerajaan langit dan bumi, dan di antara keduanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalian tidak punya apa-apa, jangan merasa memiliki. Di surat Ali Imran ayat 26 sampai 27, kita ini kadang kala
dapat jabatan, dapat kekuasaan. Kita lupa sama siapa yang ngasih kekuasaan itu. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakan Allahumma, ya Allah, malikal mulk, Engkau yang memiliki kerajaan semuanya, Engkau yang menguasai segalanya ya Allah. Tu'til mulka man tasha, kalau ada yang jadi raja, ada yang jadi penguasa, itu kau berikan kepada dia. Engkau berkehendak memberikan kerajaanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha, kau berkehendak mencabut kerajaanmu dari siapapun, itu kehendak. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang kau kehendaki, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan ada di siapa? Di Allah. Makanya kalau kita butuh sesuatu jemaah, kita menginginkan sesuatu, kebaikan dunia akhirat, minta sama Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau mampu berkuasa atas segala sesuatu. Yakin? Kalau kau yakin, minta sama Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau lah ya Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Kenapa kok sering diingatkan kita dengan malam dan siang? Karena tiap hari kita melihat, tapi kita biasa melihat, seakan-akan itu kejadian alam, sesuatu yang ya tidak ada pencipta. Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan dari telur, ayam bisa keluar. Dan Allah mengeluarkan dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, Allah mengeluarkan dari yang hidup yang mati. Kalau Allah mencontohkan telur ayam, antum kalau makan telur tuh ingat ya Allah, ini ciptaan Allah. Subhanallah. Gimana kalau antum buka telur ada ayamnya jalan? Awalnya benda mati, kemudian Allah bisa hidupkan dia. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Siapa yang mencari rezeki, siapa yang ingin kaya, siapa yang ingin dagangannya lancar, siapa yang ingin jabatannya naik, Allah tempat meminta. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya Allah, kau berikan rezeki kepada semua hamba-Mu, kepada siapa saja dari hamba-Mu yang kau kehendaki. Subhanallah jalla. Kemudian di surat Al-Isra ayat 56 Allah mengatakan, Qul id'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfan dhurri 'ankum wala tahwila. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah, panggillah Tuhan-Tuhan kalian, mohonlah kalian kepada sesembahan-sesembahan kalian. Mereka tidak akan bisa menyingkap kesulitan, mereka tidak akan bisa membuat perubahan. Jamaah, ada seorang dukun yang tobat. Dia cerita, dulu ketika dia jadi dukun di Yaman, banyak pejabat-pejabat yang datang. Kemudian perwira-perwira tinggi datang sama dia yang ingin jabatannya naik. Orang-orang kaya kepingin rezekinya, tokonya lancar, datang minta sama anak. Kata dukunnya, kalau anak bisa menaikkan jabatan orang, pasti anak nggak jadi dukun, jemaah.
Ya jelas lah, Anda jadi dukun cari rezeki, cari makan. Ada dukun jadi dukun tidak cari makan? Saya enggak butuh makan. Lagi cari makan. Kata dia, saya heran sama orang-orang pinter datang minta supaya pangkatnya naik sama saya. Kalau saya bisa naik pangkat, saya bisa meluaskan rezekinya orang, saya jadi orang kaya lebih dahulu dari tadi. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwil. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kau minta sama Allah. Di surat An-Nahl ayat 73 Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Dan mereka beribadah, mereka meminta kepada selain Allah yang mereka tidak memiliki sedikit pun rizki di langit dan di bumi. Tak bisa jemaah. Masih diminta pertolongan. Minta sama anak Tuhan, kenapa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah Jalla Jalla. Ada yang minta rezeki, padahal dia tidak memiliki apapun dan tidak bisa memberikan rezeki kepada orang. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 78 sampai 98 Allah mengatakan huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, jantung, tapi sedikit kalian mensyukuri nikmat Allah. Kita tiap hari dengar, tiap hari bisa mendengar. Suatu saat tatkala kuping kita sakit, baru kita berasa, ya Allah, nikmat ternyata kupingku bisa mendengar. Kita bisa melihat. Suatu saat tatkala kita sakit mata, baru ya Allah sakit mata. Kita dikasih jantung sama Allah, dikasih hati sama Allah. Kita tahu bagaimana orang ketika jantungnya sakit, mau berangkat ke dokter manapun tidak ada yang bisa menyembuhkan dia kecuali Allah Jalla Jalla. Lalu Allah ingatkan kita, wa huwallazi zara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian di bumi ini. Kalian bisa jalan, bisa cari makan. Allah yang menciptakan kalian. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kalian akan dikumpulkan nanti pada mahsyar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa huwallazi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan, baginya perubahan malam dan siang. Kenapa kalian tidak berpikir? Lalu bal qalu mithla ma qala al-awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'uthun laqad wa'idna nahnu wa abauna hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin. Tapi orang-orang musyrikin yang tidak kenal dengan Allah Jalla Jalaluhu, ketika ditampakkan kebesaran-kebesaran Allah, apa kata mereka? Seperti yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kira-kira kalau kita mati, kita jadi debu dan jadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan? Laqad wu'idna. Nah, dari dulu tuh bapak-bapak kami dikasih janji kayak gitu tuh. Nggak ada itu. Itu hanya dongeng belaka. Subhanallah. Mereka mengatakan ini, tidak ada kehidupan setelah kematian ini. Maka Allah katakan kepada mereka, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka,
kepada penyembah-penyembah berhala, kepada pemohon-pemohon kepada selain Allah. Tanyakan kepada mereka, limanil ardu, milik siapa bumi ini dan semua yang ada di atasnya milik siapa? Kalau kalian memang benar-benar ngerti, punya ilmu kalian, apa kata orang-orang musyrikin? Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka akan mengatakan bumi ini milik Allah, semua yang ada di bumi ini milik Allah. Lalu kenapa inti minta kepada selain Allah? Inti tidak percaya bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati, akan ada kehidupan setelah kematian ini. Kenapa kalian tidak ingat? Kalian yakin bahwasanya ada Allah, tapi kalian tidak menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan kepada mereka Muhammad, siapakah Rabb yang menciptakan langit 7 lapis dan yang memiliki arsy yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Jawaban mereka sama, Allah yang menciptakan langit. Apakah patung-patungmu menciptakan langit? Apakah Tuhan yang kau sembah menciptakan langit? Enggak. Ini cuma perantara. Subhanallah. Kenapa engkau tidak meminta langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan Muhammad kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, dan dia yang bisa membela orang, bisa menyelamatkan orang, dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan hamba yang Allah akan siksa. Nggak ada. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian faham, kalau kalian punya ilmu, apa jawab mereka? Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka mengatakan Allah. Lalu kenapa kalian masih bisa disihir, masih bisa berpaling dari Allah? Kau yakin Allah yang memberi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat warna-warna di ikan bisa indah. Allah yang menumbuhkan biji-bijian, menjadikan pohon kurma, menjadikan pohon mangga dari satu air yang Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di surat Syura ayat 49 sampai 50. Apa antum sudah bosan dengarkan ayat-ayat Allah? Belum? Jamaah, anak lihat sebagian sudah mulai ngantuk. Allah Ustaz. Di surat Syura ini kayaknya mic-nya udah masih enak mic-nya. Baik, antum dengar suara anak? Di surat Syura ayat 49 dan 50 Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kita lihat ada katak yang Allah ciptakan, ada nyamuk, Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan lalat, Allah ciptakan segala sesuatu. Kau jangan bertanya, kenapa Allah ciptakan nyamuk yang bisa membuat kita digigit sakit, malaria, demam berdarah? Kenapa? Subhanallah. Antum tidak tahu bahwa berapa banyak orang yang makan dari nyamuk. Dokter-dokter tuh kadang-kala makannya dari nyamuk. Dokter ahli demam berdarah. Bapak makan dari mana? Dari nyamuk. Alhamdulillah Allah ciptakan nyamuk. Orang banyak sakit, alhamdulillah. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah enggak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah memberi anak
perempuan, kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang anaknya semua perempuan. Anaknya para nabi itu kebanyakan perempuan. Nah, jadi antum kalau punya anak perempuan, alhamdulillah, anaknya Nabi Muhammad SAW semuanya cewek. Yang laki meninggal dunia nggak ada yang sebesar. Ada orang yang Allah kasih semuanya anak laki. Apa bisa kiranya orang menentukan saya kepingin anaknya laki? Karena ada seorang lelaki yang dia ngomong sama istrinya. Istrinya ini punya anak 8 semuanya cewek. 8 semua cewek. Hamil lagi. Si suami kepingin anak laki. Kepingin dia punya anak laki yang membawa nasab. Siapa yang tidak ingin? Lalu dia ngomong sama istrinya, "Dek, kalau nanti ini yang keluar perempuan lagi, aku ceraikan." Sudah, rumah sakit, suaminya nunggu di luar. Lahir anak perempuan. Ketika digendong Rasulnya dikasihkan, nih anakku alhamdulillah sehat, sempurna, masya Allah, lucu. Dilihat laki apa perempuan? Perempuan. Nangis nih perempuan. Aduh, diceraikan aku sama suami. Emangnya yang bikin anak tuh istri. Kau kok bisa anakmu benihmu jadi perempuan semua? Yang mau disahkan istrinya dong. Ada, itu Allah yang ciptakan. Akhirnya dokter nih ketika tahu itu perempuan nangis, "Kenapa ente?" kata dia. "Dok, aku nih anakku sudah yang ke-9 nih. Kata suamiku kalau anakku perempuan lagi, aku akan diceraikan." "Oh, iya, aku yang ngurusin suami." Datang nih dokter jumpain suami. "Engkau suaminya Fulan?" "Iya," kata dia. "Alhamdulillah anakmu sudah lahir laki anakmu." "Alhamdulillah, alhamdulillah." Cuma buta nggak bisa lihat, nggak bisa dengar juga, cacat tangan kakinya. "Dok, iya dok, ya Allah," kata dia. Terus kata dokternya, "Gimana kalau diganti, ente diganti punya anak perempuan yang sempurna, yang lucu?" Kata dia. "Nggak apa-apa dok, perempuan aja dok, nggak apa-apa dok." Subhanallah, kita nggak bisa bikin apa-apa, itu ciptaan Allah. Maka tolong kita harus tahu diri dengan istri kita dan anak-anak kita. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah jadikan laki perempuan. Anaknya 3 laki 3 perempuan, 2 laki 2 perempuan. Allah yang bikin itu. Wa yaj'alu man yasha'u aqim. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Kenapa fulan bisa punya anak, fulan nggak bisa punya anak? Rabbus samawati wal ardh lahul mulk. Dia yang memiliki, kita nggak punya apa-apa. Masyaallah muslimin, terkadang Allah memberikan kepemilikan, kerajaan, kekayaan, jabatan, kedudukan kepada sebagian di antara kita. Kita lihat, itu pemberian Allah. Dan ternyata jabatan itu dan kekayaan membuat sebagian orang congkak, sombong, tidak mau menerima kebenaran karena merasa lebih dari yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-kibr, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ahaduna, sebagian di antara kita tuh kepingin bajunya bagus, sandalnya bagus, apa nggak masuk sombong?" Rasul SAW. Lah, kata Rasul SAW, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang disebut sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Fulan, siapa fulan ini? Anak kemarin menolak kebenaran, padahal yang disampaikan kebenaran. Sombong, itu yang disebut kesombongan. Lihatlah Namrud, ketika Allah berikan kepada dia kerajaan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih."
Apakah engkau tidak melihat kepada yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Ibrahim? Berdialog dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. An atahullahul mulk, di mana Allah memberikan kepada dia kerajaan, memberikan kepada dia kekuasaan. Muncul kesombongan. Idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada dia, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Rabbku, kata Nabi Ibrahim, dia yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umiit, aku pun menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang yang divonis mati, didatangkan, yang satu dipenggal, yang satu dibiarkan hidup. Aku bisa menghidupkan dan mematikan, punya kekuasaan. Dia merasa bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak mendebat dia dalam urusan ini. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wah yang kayak gini mah bukan menghidupkan dan mematikan. Tidak. Nabi Ibrahim beralih kepada dalil yang lain. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fabuhita alladhi kafar, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah menerbitkan mentari dari timur. Maka kalau kau benar Tuhan, terbitkan mentari dari barat. Fabuhitan lalaika. Jangan sombong, kau nggak punya apa-apa. Orang tuh diceritakan bahwasanya Namrud akhirnya terbunuh dengan lalat yang masuk ke dalam hidungnya dan tidak bisa dia keluarkan. Subhanallah. Yang obatnya itu katanya kepalanya harus dipukul sama sandal. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, yang sombong, yang meremehkan orang lain, merasa benar sendiri. Lihat Fir'aun, Allah kasih kerajaan. Allah berikan kepada Fir'aun sesuatu yang besar sekali. Ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun dengan cara yang lemah lembut, dengan ucapan yang penuh penghormatan. Wa nada Fir'aunu fi qaumih, di surat Zukhruf ayat 51 sampai 56. Fir'aun menyuruh di kaumnya, penguasa, dia raja. Dia mengatakan, qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, apakah kalian tidak melihat nih, aku yang memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai mengalir di bawahku, sungai Nil. Kalian tidak melihat? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Kata Firaun, lebih baik mana ana sama Musa? Sama Musa nih yang terhina, yang nggak punya apa-apa, yang tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan, ngomong aja nggak jelas. Kesombongan Firaun. Apa kata Fir'aun? Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab au jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Kenapa dia tidak dilemparkan gelang-gelang dari emas, diturunkan dari langit buat dia, atau datang malaikat-malaikat yang nemenin dia berdakwah? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Sombong. Kaumnya ngikutin Fir'aun. Penguasa yang zalim kadang-kala membuat kaumnya jadi tidak bisa menggunakan akal mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Mesir, mana kerajaan? Tersisa. Fir'aun sudah hilang. Semuanya milik Allah Jalla Jalla.
Qarun Allah kasih kekayaan yang banyak sekali. Berkaitan dengan Qarun, di surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ingat, mobil yang kita miliki pemberian Allah, rumah kita bisa bangun pemberian Allah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia. Namanya orang hidup di dunia butuh ongkos. Jangan lupa kau hidup di dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Orang ketika punya rezeki banyak, sedekahnya, ketika dia dapat rezeki 1 juta, sedekahnya 2.000. Ketika dapat rezeki 10 juta, sedekahnya 2.000. Ketika dapat rezeki 100 juta, sedekahnya 2.000. Nggak benar. Ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian Allah bercerita tentang Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dikatakan ini kepada Qarun agar dia tidak membuat kerusakan di muka bumi, agar dia bersedekah, agar dia mencari akhirat. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat rezeki bukan dari Allah, karena aku punya ilmu. Aku bekerja, aku berusaha. Awalam ya'lam, maka dikatakan kepada dia, apakah dia enggak tahu? Annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Dia enggak tahu Allah hancurkan orang yang lebih kuat dari dia. Allah hancurkan kaum, bukan satu orang. Allah hancurkan mereka. Maka kita lihat kekuatan Allah. Subhanallah. Ketika tsunami datang, apakah ada yang bisa menghalang tsunami datang? Orang hanya bisa mengatakan tsunami datang, pindah. Tapi dia akan datang. Ratusan ribu mati. Ketika gempa, ketika longsor, ketika pesawat terbang Allah mau jatuhkan, Allah jatuhkan. Perahu berlayar, Allah tenggelamkan, Allah matikan semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka janganlah kita sombong. Ketika kau dapat rezeki, Allah kasih kau kedudukan, jabatan yang bagus, ingat kau hamba Allah. Yang ngasih jabatan Allah, engkau harus lebih besar daripada jabatan. Seorang muslim ketika dia mendapatkan jabatan, dia harus lebih besar daripada jabatan. Jangan takut sama jabatan, tapi takutlah kepada yang memberikan jabatan, Allah Jalla Jalla. Jabatannya mau diambil, mau diambil, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho sama anak. Aku ni hamba Allah. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan posisi yang bagus di Mesir, beda dengan Fir'aun ketika menjadi raja. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani minal mulki. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau ajarkan kepada aku mentakwilkan mimpi. Engkau yang mengajarkan, engkau yang memberikan. Fatiras samawati wal ard. Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau lah pelindungku, ya Allah. Bukan siapa-siapa pelindungku. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi aku muslim, tidak sombong. Dalam kondisi aku berserah diri kepadamu, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Tuh, Nabi Yusuf ketika mendapatkan kekuasaan berbeda dengan Fir'aun.
Nabi Sulaiman, Allah berikan kerajaan yang tidak ada satupun kerajaan yang dapat menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Balqis datang dari Sabak, Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang di antara kalian bisa mendatangkan singgasananya? Sebelum datang, Nabi Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan arsy sebelum mereka datang masuk Islam? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit, jin ifrit mengatakan, ana ati, aku datangkan buat engkau sebelum engkau bangun dari tempatmu berdiri. Aku kuat, aku amanah, tenang, tak ada yang aku curi. Kata ifrit. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata yang punya ilmu dari Alkitab, dia mengatakan, aku akan datangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Kau pandang sampai kau kedipkan matamu, udah datang terus. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, ketika singgasana ada di depan Sulaiman, sebelum dia mengedipkan matanya, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini kemuliaan dari Rabbku, ini karunia dari Rabbku, dari Tuhanku, bukan aku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atas apa yang dia berikan kepadaku atau aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kata Nabi Sulaiman, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya untuk diri dia sendiri. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku ghaniyyun, enggak butuh dengan syukur manusia, enggak butuh dengan alam semesta ini, tapi dia maha mulia. Ma'asyar muslimin, kelak semua yang dimiliki akan sirna. Semua yang dibangun manusia akan hancur. Baik itu dengan kematian kita harus meninggalkannya, atau dengan kiamat yang bakal datang. Ketika semua hancur, semua yang dimiliki manusia sudah tidak ada, dan manusia pun tidak ada lagi yang hidup. Allah mengatakan di surat Al-Hajj, Al-mulku yawma idzinillah. Al-mulku yawma idzin lillah. Kerajaan pada hari itu milik Allah. Mungkin di sini masih ada orang yang memiliki sekarang, menjadi raja, bisa mengatur, tapi kau dicabut nyawanya selesai. Tapi pada hari kiamat nampak bahwasanya kerajaan hanya milik Allah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dari surat Ghafir ayat 16-17, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu manusia tampak semuanya di padang mahsyar, enggak ada yang tersembunyi, semuanya nampak dengan jelas. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa? Mereka dikumpulkan dalam kondisi telanjang, nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki, nggak pakai pakaian, dikumpulkan semua ke padang mahsyar. Allah tanyakan kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka mereka mengatakan, lillahil wahidil qahhar, untuk Allah yang esa, yang dia maha perkasa. Al-yaum tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini semua akan mendapatkan imbalan dari apa yang dia lakukan. La dzulmal yaum. Allah memiliki kerajaan, Allah yang menguasai, tapi Allah tidak menzalimi,
Tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah Jalla Jalaluhu, Nabi bercerita nanti ketika kiamat, yaqbidullah al-arda yaumal qiyamah. Allah memegang bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyamini, dan Allah melipat langit di kanan. Tsumma yaqul, lalu Allah mengatakan, anal malik, aku raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja di bumi? Mana presiden-presiden? Mana perdana menteri? Mana yang merasa menjadi bupati, menjadi gubernur? Anal malik, aku yang memiliki hari ini. Enggak ada yang memiliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiap hari kita diingatkan dalam sholat kita 17 kali paling tidak kita mengatakan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki segalanya. Allah Malik, Allah pemilik, Allah Raja. Hari pembalasan nanti. Siapkan diri kita untuk tidak meminta kecuali kepada Al-Malik, tidak memohon kecuali kepada yang memiliki, tidak mengadu kecuali kepada Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita, kalau dia hendak memintalah kepada Al-Malik. Bapakmu nggak punya apa-apa, nak, nggak punya. Bapak pun dapat rezeki dari Allah, bapak pun sehat karena Allah. Jangan congkak dan sombong. Lihat diri kita, sampai mana kita sudah mengabdi kepada Allah Al-Malik, yang memiliki jari-jari kita, yang memiliki urat nadi kita, yang memiliki pandangan kita, yang memiliki rumah kita, baju kita, semuanya. Jadilah seorang muslim yang sebenarnya, yang tahu bahwa tatkala dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia menghayati apa yang dia ucapkan. Hada yang bisa saya sampaikan. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung tanya jawab. Ya, ini ada permintaan, tapi permintaan ini nggak boleh dibacakan di masjid, karena masjid itu tidak boleh dijadikan ajang jual beli. Pengumuman kehilangan juga nggak boleh. Maka yang ngasih sarung ini tadi saya tanya yang mau ngasih sarung, ada mereknya nggak? Katanya nggak ada, Ustaz, dibungkus, Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kalau ada mereknya nggak boleh. Jadinya Ustaznya iklan sarung nanti. Sarungnya ini kalau mau beli, nggak boleh. Seperti itu. Tapi saya doakan semoga yang sedang bermasalah ini Allah mudahkan. Banyak berdoa, mohon sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita kadang-kadang kurang kencang doanya sama Allah. Ustaz, saya ingin mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjauhi zina dan memilih untuk menikah, tetapi orang tua belum menyetujui dengan alasan kerja dan mapan. Tetapi saya sudah tidak bisa bertoleransi dengan syahwat. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Jamaah, kepada para orang tua, ingat hukum nikah itu secara umum hukumnya apa? Sunnah.
Tapi nikah bisa jadi wajib dalam kondisi tertentu. Salah satunya kondisi ketika tidak menikah dia terjerumus ke dalam zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang bisa kawin, kawin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa. Yang enggak bisa puasa. Kenapa disuruh kawin? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena dengan menikah itu pandangan mata akan semakin bisa ditahan, ya. Kemudian menjaga kemaluan kalian. Yang enggak bisa puasa. Dan orang tua harus lihat anaknya nih, kalau sudah memang harus kawin, kawin. Ustaz belum mapan, Allahu Akbar, lahul mulk. Katakan kepada dia, Allahul Malik, Allahur Razzaq, kawinkan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 manusia yang Allah berhak menolong mereka. Salah satunya wasyabun nakaha min ajlil afaf. Pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Nikahkan. Jangan takut Ustaz nanti gimana ngasih makan istrinya. Ya cari perempuan yang siap menerima dia apa adanya. Walaupun dia belum mapan. Ada orang yang mapan menikah 1 tahun bangkrut. Allah bikin bangkrut. Allah bikin kebakaran rumah. Atau dia dipecat di pekerjaan. Maka mintalah kepada Allah, kawinkan. Dan engkau ambil hati orang tua. Katakan, subhanallah, hati-hati orang tua. Anaknya itu kadang-kala bisa terjerumus dengan perzinahan. Saya ingat di Jember, ada anak muda, anak SMA, dia minta motor sama abah. Abahnya mampu, tapi abahnya nggak mau belikan motor buat anaknya. Padahal anaknya sudah kepingin, mbak, tolong mbak, ini itu, enggak. Sampai subhanallah, anaknya gila. Di rumah itu dia jalan naik motor. Subhanallah. Apa kau mau menukar motor dengan kegilaan anakmu? Apa kau mau menukar anakmu berzina demi dia hidup mapan? Siapa yang tahu dengan rezeki dia? Mungkin sampai mati hidupnya nggak mapan. Nikahkan bismillah dia, dan bisa jadi nanti istrinya yang bawa rezeki. Tapi anak, tolong jangan durhaka sama orang tua. Minta mohon sama orang tuanya, katakan, Pak, saya kalau nggak kawin ini kayaknya berzina malam ini, Pak. Bapaknya, ya bismillah, coba dikawinkan. Dalam sebuah hadis bahawa dosa syirik tidak diampuni. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, Allah bukan sebuah hadis. Allah berfirman tentang dosa syirik ini. Banyak di antara kita berbuat syirik nggak sadar kalau itu syirik. Pikirnya tradisi, budaya. Seperti orang nyembelih ayam untuk jin. Dia minta sama siapa? Sama selain Allah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Allah ampuni dosa selain itu di bawah itu kalau Allah berkehendak. Lalu bagaimana orang berbuat syirik? Taubat. Apa diampuni orang yang berbuat syirik kalau bertobat? Na'am. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kalau orang bertobat. Tapi kalau orang mati dalam kondisi berbuat syirik, selesai. Jadi yang diampuni semua dosa itu bagi yang bertaubat. Kalau tidak bertobat, maka syirik tidak akan ada ampunan bagi Allah pada hari kiamat nanti, nggak ada. Tapi orang yang berzina, orang yang melakukan dosa di bawah syirik, masih ada ampunan di hari kiamat. Kalau dia mati dalam kondisi belum bertobat, masih ada ampunan. Tapi kalau syirik tertutup sudah, nggak ada ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Nah, Ustaz, anak perokok Ustaz, sering berusaha berhenti tapi gagal lagi. Apakah rokok akan menghalangi doa kita, Ustaz? Masya Allah. Baik, jamaah, rokok ini penyakit.
penyakit buat negeri kita. Kita lihat bagaimana pemerintah kita ini sekarang memerangi rokok, mewajibkan ditulis di tempat-tempat itu rokok dapat membunuh. Tapi ditulis kecil, gak ketokan. Orang kelihatan sama iklan yang besar-besar, gagah, rokok tuh gagah tuh. Penyakit. Dan itu ujian dari Allah. Bagi orang-orang yang masih merokok, berdoalah, minta sama Allah. Minta, kau tuh bawa penyakit buat dirimu, buat istrimu, buat anakmu. Tanyakan kepada istri kita, kalau mencium kita bau rokok, senang dia. Allahu Akbar. Maka tolong mohon sama Allah. Dikatakan apakah bisa menghalangi doa? Ya, Allahu a'lam. Kalau dia masuk tingkatan haram, ingat makan yang haram itu bisa membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka hati-hati. Memang kita lihat ulama beda pendapat, ada yang mengatakan makruh dan haram. Iya dulu. Sekarang ini orang-orang barat sudah menjadikan perokok diisolasi. Seperti di bandara, perokok itu ditaruh di ruangan khusus. Ruangan khusus. Nggak boleh berkumpul dengan orang lain. Kenapa? Penyakit. Penyakit. Pemerintah kita melihat itu penyakit. Cuma memang mungkin masih belum bisa menghabiskan semua. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti kita bebas rokok, bebas asap jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau ada yang mengatakan kepada kita, kamu itu jangan terlalu banyak ibadah. Ingat kamu sekarang di dunia. Jadikan hidup 50% dunia, 50% akhirat. Nah, Masya Allah, bagus nih. Kalau mau hidup di akhirat cuma 70 tahun, di dunia 70 tahun berarti 50-50. Karena di akhirat berapa tahun? 70 tahun. Di dunia 70 tahun, 50-50. Tapi kalau kau mau hidup di akhirat 1000 tahun dan kau hidup di dunia 100 tahun, berarti untuk akhirat berapa persen? Berapa persen? 90%. 10% buat dunia. Bagaimana kalau akhirat selama-lamanya? Jadikan hidup kita ini, kita diciptakan sama Allah untuk satu. Apa? Beribadah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Beribadah tuh nggak harus di masjid. Semuanya ibadah. Kau di tempat kerjamu beribadah. Jangan nipu orang. Jaga toko. Toko nih ada hari melewat, tundukkan pandangan. Astagfirullah. Beribadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma sholat. Jangan. Kita bekerja pun untuk ibadah. Jangan sampai hidup kita untuk dunia. Cari fulus untuk bangun rumah lagi, bangun rumah lagi. Kapan kau bangun rumahmu di surga? Kapan kau bangun villamu di surga? Maka itu kalau dikatakan 50-50 enggak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Cari akhirat dengan semua yang Allah berikan kepadamu, tapi kau jangan lupa kau hidup di dunia butuh ongkos. Kau punya tanggung jawab istrimu, punya tanggung jawab keluargamu, ya kau kerja. Bukan orang Islam tuh cuma duduk doang kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ente kenapa? Allah menciptakan anak buat beribadah. Astagfirullah, astagfirullah. Iya, semua. Kita pun sampai hatta luqma tarfa'uha ila timra'ati. Sampai satu suap makanan yang kau kasihkan ke mulut istrimu, itu ibadah. Jadi Anda rasa bukan 50-50. Tapi akhirat memang harus. Tapi orang Islam tuh cari dunia untuk akhirat. Bikin perusahaan yang besar, umat Islam harus kaya untuk membantu saudara-saudaranya, tapi tetap tujuannya buat akhirat dia, bukan untuk memperkaya diri. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum. Mengenai orang yang diberi ilmu dari Alkitab, kisah Nabi Sulaiman, apakah dari bangsa manusia? Dan ini dimaksud dengan Alkitab sini. Iya, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat Allah, ada dia adalah
Satu hamba yang soleh yang tahu dari Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud dari Zabur atau kitab Taurat, yang dikatakan dia meminta dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Besar, kemudian Allah kabulkan doanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana Ustaz seorang yang muslim namun jarang berdoa, ia lebih menganggap hartanya yang dapat menyelamatkan. Apakah hal tersebut dapat membatalkan tauhid? Subhanallah. Orang yang sombong yang tidak mau berdoa, itu lo masukkan ke neraka. Kecuali dia mengatakan, Ustaz, ana malu meminta sama Allah. Allah udah kasih. Seperti itu. Tetap kau minta. Orang-orang yang meninggalkan doa kepada Allah, subhanallah, ibadah paling mulia itu berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Kau minta, ketika orang meminta, dia tahu kalau dia itu hamba. Aku butuh sama Allah, aku memerlukan bantuan Allah. Harta ini akan aku tinggalkan semuanya. Allah mau bakar rumahku, terjadi kebakaran. Satu kampung Allah bakar. Maka orang yang sebenarnya tolong tauhidnya dibenerin, karena diantara yang Allah cintai adalah mendengar doa dari hambanya. Ustaz, saya pernah mendengar hadis seorang yang memperbagus gerakan untuk dipuji Allah adalah syirik. Bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut? Syirik itu adalah keinginan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Kita sholat, ya. Kadang-kala manusia ketika sholat sendirian tidak ada yang melihat, biasa. Mertuanya datang, Allahu Akbar, Insya Allah. Jadi khusyuk dia. Bagaimana menanggulangi hal itu? Ingat lahul mulk. Kau kepingin apa sih? Dipuji. Lahul hamd. Allah yang memiliki pujian. Kalau kau ingin dipuji, minta pujian dari Allah. Mertuamu memujimu, fulan memuji, apa engkau? Engkau kepingin harta, lahul mulk. Minta sama Allah. Terkadang kita ini riya karena dua. Ingin harta atau ingin pujian. Maka keduanya dimiliki Allah dan manusia tidak memiliki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustaz, jika semua ini milik Allah dan menghendaki apa yang Allah beri, kenapa kita harus berdoa dan berusaha? Kok sebegitu ego ya Allah? Padahal Allah sebegitu mudah memberi. Anda nggak paham ini jemaah. Kok sebegitu ego ya Allah? Apa maksudnya? Hah? Kenapa kita harus berdoa? Ana nggak paham ya sama pertanyaannya, minta maaf. Tapi kalau kita berbicara doa, tadi udah kita sampaikan. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku akan mengabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang meninggalkan doa kepada Allah, Allah murka. Kalau dikatakan Allah ego, Allah mutakabbir, Allah berhak mutakabbir. Dan nama dia mutakabbir. Karena dia yang memiliki. Kau nggak punya apa-apa. Maka kita ketika menghadapi permasalahan itu apa? Minta sama Allah. Jangan merasa sudah aku bisa melakukan ini. Lah, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Saya diberi amanah memegang jabatan tertinggi di organisasi kampus. Saya semakin sibuk dan tidak bisa membagi waktu. Salat subuh yang biasanya mampu saya lakukan secara berjamaah sudah tidak bisa saya lakukan karena ngantuk dan kelelahan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Subhanallah jamaah. Seorang muslim harus belajar yang namanya fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Dia harus tahu mana yang harus dia dahulukan dan mana yang seharusnya dia tunda. Kalau kau ingin diberkahin waktunya, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kau punya pekerjaan banyak, tapi sempatkan selalu untuk menghadap Allah. Allah berkahin waktu kita. Kita capek ya. Orang kalau biasa sholat subuh jamaah, walaupun capek, Allah bangunkan dia.
dalam kondisi dia lelah. Lalu ketika dia jabat jabatan tinggi, ingat wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhir. Dengan jabatan yang tinggi itu carilah akhirat. Kesempatan untuk cari akhirat dengan jabatan itu. Apa yang dia bisa berikan kepada adik-adik kelasnya, kepada anggotanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum ahabbun nas ila Allah anfa'uhum. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya mikirkan diri sendiri. Antum alhamdulillah dapat jabatan itu, berikan manfaat kepada orang lain, tapi ingat yang harus diprioritaskan adalah penciptaan. Baik. Nah, Ustaz, apakah istri yang baik dan menjaga agamanya dapat mempengaruhi kelancaran usaha dan rezeki suaminya? Karena saya punya teman seperti itu. Dia itu 3 bersaudara laki-laki semua, dan istri saudara saya itu bukan wanita baik dan tidak menjaga agama. Ternyata kondisi kedua saudaranya ekonominya kekurangan. Baik, kalau kita berbicara tentang orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuk semua permasalahan dia, dan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang bertakwa. Istrinya, suaminya, Allah akan kasih rezeki insyaallah. Tapi bukan berarti orang yang susah rezekinya dia tidak bertakwa. Tidak. Karena ada orang-orang yang Allah tidak kasih harta, bukan karena Allah benci. Enggak. Harta ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau harta itu ada nilainya di sisi Allah, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air sama Allah. Nah, maka kalau kita lihat harta ini Allah bagi semuanya. Orang-orang kafir kaya raya, orang Islam ada yang kaya raya, ada yang miskin. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada semuanya. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah benci Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Antum bisa datang pengajian di antara ribuan orang, alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan termasuk yang Allah cintai. Tapi antum dapat duit banyak, belum tentu Allah cinta sama antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tetapi di luar tema. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri apabila suami mengalami perubahan perilaku setelah 15 tahun menikah? Suami menjadi seorang yang malas menjalankan ibadah, suka dengan hal-hal yang maksiat, dan tidak bertanggung jawab baik secara materi maupun non materi terhadap istri dan anak-anaknya. Apakah dosa jika istri meminta cerai? Subhanallah. Orang yang menikah kadang-kala mengalami masa kejenuhan. Al-imanu yazzad wa yanqus. Iman itu naik turun. Saya pribadi sebagai seorang suami kadang-kala merasakan kita ini perhatian sama istri. Istri pun melihat suaminya kok tambah perhatian. Suatu saat perhatiannya berkurang. Ada sesuatu yang dia mungkin jenuh sama istri atau apa. Kemudian terkadang lelaki yang jenuh sama istrinya digodain sama setan 15 tahun. Ente udah 15 tahun sama perempuan itu, apa nggak mau nyoba yang lain? Nah, setan tuh datang, nggak berhenti setan menggoda kita. Maka suami yang seperti ini, kalau ingin diridai Allah, maka dekatkan diri kepada Allah. Ketika imannya turun, datang ke masjid. Jangan imannya turun datang ke mall. Anak imannya lagi turun, insya Allah. Mungkin ke mall bisa tambah iman. Nggak ada tambah iman, nanti sini. Datang ke rumah Allah, sini cari hidayah di rumah Allah.
Kemudian bagaimana istri ini? Dia tanyakan sikap dia minta cerai. Jangan gampang-gampang minta cerai. Doakan suaminya. Apa permasalahan suaminya? Kadangkala jamaah terus terang, suami-suami ini kurang dilayani sama istri. Istri terkadang sudah 15 tahun menikah, dia sampai titik menopause, ya, dia tidak lagi melayani suaminya. Pakaian di rumah hanya daster yang bolong-bolong. Suaminya datang seperti itu. Akhirnya suami bosan dengan seperti itu. Bikin perubahan di rumah. Tunjukkan istri ini perhatian sama suami. Dasternya disimpan, kau nggak dibagiin. Dia beli baju yang sopan, nggak apa-apa, atau baju yang seksi buat suaminya. Ketika suaminya datang, masya Allah, tadi ya. Jangan ketika istrinya dilihat pakai daster lagi. Kadang-kala suami udah malas mau minta, tapi istri bagaimana membuat perubahan di rumah ini agar suaminya yang jenuh itu jadi gak jenuh lagi. Seperti itu. Allahu Akbar ya. Juga ibadah suaminya diingetin, malam-malam bang, sholat bang. Gak mau istrinya yang sholat, doakan. Nah, rizki hanya milik Allah yang maha mengatur rizki hamba-hambanya. Pertanyaannya, kenapa jika ada orang yang memiliki pesugihan, setan bisa memberikan kekayaan pada orang itu? Bukan setan, Allah yang ngasih. Kalau Allah nggak ngasih, nggak bisa dia. Setan itu hanya ingin orang ini mengabdi kepada dia. Dan kita lihat orang yang cari pesugihan, nggak semuanya sugih, nggak semuanya. Pas aja kita lihat ada 100 orang cari pesugihan, 5 orang sugih. Memang rezekinya dia, memang dia kaya. Cuma dia minta lewat jalur setan. Setan nggak bisa ngasih rezeki. Apa yang miskin bisa setan bikin kaya? Nggak bisa. Karena buktinya ingat, antum jangan berpikir orang yang minta pesugihan semuanya sugih. Nggak semuanya. Tapi ada orang-orang yang memang rezeki dia banyak, cuma dia cari dari jalan yang halal. Nggak bisa setan memberikan rezeki, jemaah. Itu Allah yang memberikan kepada orang itu, dan Allah tentunya akan memberikan azab kepada orang yang minta pesugihan itu. Rasul SAW mengatakan, kalian itu jangan merasa rezeki itu terlambat. Kok nggak datang-datang rezekiku? Akhirnya menempuh jalan yang haram. Padahal rezekinya udah mau datang. Akhirnya dia menempuh yang haram, ya datang juga rezekinya. Karena memang waktunya datang rezeki dia sebenarnya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika kita mempunyai tetangga seorang Nasrani yang baik hati, yang sangat baik kepada kita, suka memberi kita makanan? Apa boleh kita memakannya Ustaz? Soalnya takut nanti dicampur sama babi. Kalau tidak dimakan mubadzir Ustaz. Kif Ustaz? Syukran. Afwan. Jadi makanan ahlul kitab, sesembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan yang baik-baik. Sesembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian dan sesembelihan kalian halal buat mereka. Jadi kalau ada orang Nasrani menghadiahkan kepada kita kambing, boleh, ayam boleh kita makan. Cuma ini yang jadi pertanyaan, takut dicampur dengan lemak babi. Ini yang perlu kita cari tahu. Makanannya halal, sebenarnya halal. Tapi kalau kita tahu dia masaknya selalu pakai lemak babi, jangan dimakan. Dan kalau kepingin jelas, ngomong sama dia, syuf ana ini muslim, afwan. Apa ini halal buat aku? Nggak usah ngomong babi, tanya aja apa itu halal buat aku. Insya Allah dia akan tahu. Tapi kalau dia ngomong halal, gitu, halal kok aku masak pakai lemak babi, enak, masya Allah.
Kalau gitu enggak benar. Jadi tanya yang jelas, karena takut mubadzir kan. Tapi kalau haram enggak ada mubadzir, haram. Ayyuma lahmin nabata min haram fannar awliya. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas tempat. Nah, Ustaz, apa perbedaan antara zalim fasik? Zalim ini bisa jadi menzalimin orang lain. Orang itu orang zalim, atau menzalimi diri sendiri, dikatakan orang zalim. Tapi kalau fasik, fasik itu artinya al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Jadi orang nggak sholat, fasik. Zalim iya, tapi zalim bukan buat orang lain. Dia menzalimi diri sendiri, dia fasik. Jadi fasik itu yang Anda ketahui adalah al-khuruj 'anil ta'ah, keluar dari ketaatan, itu disebut fasik. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita ingin punya anak perempuan laki-laki dengan cara program ke dokter? Ya kalau memang ada ilmunya, ya nggak apa-apa. Tapi tetap yang membuat tuh Allah. Ada di, Masya Allah jamaah, kalau kita bilang teknologi, ada orang di Surabaya, Masya Allah, dia cerita lama nggak punya anak, akhirnya punya anak, nggak ikut program apa-apa, sudah punya anak, kembar anaknya 2, udah sesar di rumah sakit Surabaya, disediakan 2 tempat anak, Masya Allah. Dia tunggu di luar ya dalam kondisi operasi. Tahu-tahu ada susternya yang keluar, ngambil tempat bayi 1 lagi. Dia tanya, loh buat apa? Ternyata anaknya 3 aja. Diperiksa cuma 2, ternyata 3. Subhanallah. Jadi kalau memang ada program mungkin secara ilmu kedokteran, bisalah orang punya anak perempuan, tetap yang memberi itu Allah Jalla Jalaluhu. Kalau orang kayak berobat, yang nyembuhkan siapa? Allah. Boleh berobat? Boleh, tidak masalah. Apa saja yang termasuk syirik kecil? Syirik kecil itu banyak macam-macamnya. Di antaranya riya ya. Kemudian semua sebab yang Allah tidak menjadikan sebab secara syariat, maka itu syirik kecil. Contohnya, orang pakai cincin. Dia ngomong, "Ana pakai cincin, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Sejak ana pakai cincin, rezeki ana lancar. Allah kasih, Ustaz." Apakah Allah jadikan cincin sebagai sebab untuk datang rezeki? Enggak. Ketika kau menjadikan sebab, syirik kecil yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Contohnya, percaya sama suara-suara burung. Nih, burung gagak, kayaknya besok ada yang mati di kampung ini. Apakah Allah jadikan burung gagak itu sebagai sebab adanya kematian? Enggak. Jadi ada hal-hal, pokoknya semua sebab. Seperti jimat-jimat, kalau orang meyakini jimat itu yang memberikan keselamatan, syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan, kan banyak orang, enggak Ustaz, ini cuma perantara Ustaz, sebab aja Ustaz, yang masih tetap Allah, gitu kan. Itu bisa mengantarkan kepada syirik besar ya. Hada wallahu a'lam bishawab ya. Ada hadiah terakhir di sini jemaah, ana mau kasih kepada peserta paling jauh. Mana? Dari mana Pak? Dari Lampung. Bandar Lampung. Datang buat kajian. Masya Allah. Bismillah, kita kasihkan. Barakallahu fikum ya. Itulah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah sekali lagi dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.